Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Bank Mandiri. Next. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Syamirianta dengan 3 digit NIM terakhir 180. Yang kedua saya Samar Saraniti Hasim dengan 3 digit NIM terakhir 190. Yang ketiga ada Audi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Yang keempat ada Andika Hendriansa dengan 3 digit NIM terakhir 198. Dan yang terakhir ada Lisa Kapika dengan 3 digit NIM terakhir 210. Next. Untuk proses pinjaman di Mandiri yang pertama dijelaskan oleh Syahmi. Silakan Syahmi. Pertama ada cara pengajuan KSM Bank Mandiri melalui website. Yang pertama, kunjungi website resmi Bank Mandiri, lalu buka browser dan akses situs web resmi Bank Mandiri. Kedua, pilih layanan KSM di halaman utama atau menu navigasi. Cari dan pilih layanan KSM atau kredit serbaguna Mandiri. Yang ketiga ada login atau daftar akun. Jika Anda telah memiliki akun, masuklah ke dalamnya. Jika belum, daftarlah akun baru untuk mendapatkan akses. Yang keempat ada isi formulir pengajuan setelah masuk. Setelah masuk, lengkapi formulir pengajuan pinjaman KSM dengan informasi yang diminta. Pastikan untuk mengisi data dengan benar dan lengkap. Lalu yang kelima ada lakukan verifikasi terhadap identitas. Bank Mandiri mungkin akan meminta verifikasi identitas Anda seperti KTP atau informasi lainnya untuk proses pengajuan pinjaman. Yang keenam ada submit pengajuan. Setelah mengisi formulir dan melengkapi data-datanya, klik tombol submit atau sejenisnya untuk mengirimkan pengajuan pinjaman Anda. Yang ketujuh ada menunggu proses persetujuan. Bank Mandiri akan meninjau pengajuan Anda dan pastikan untuk memantau status pengajuan melalui akun Anda atau melalui informasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Dan yang kedelapan ada pencairan dana. Jika pengajuan Anda disetujui, maka dana pinjaman akan dicairkan ke rekening Anda sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Lalu ada BPMN, yaitu nasabahnya memilih layanan KSM, melakukan login dan sign up, pengisian formulir, pengiriman pengajuan formulir pinjaman, lalu di sistem ada melakukan proses persetujuan, dan pegawai bank selanjutnya ada memverifikasi pesan yang tidak disetujui, lalu membuat dokumen pencairan dana, lalu kembali lagi ke nasabah untuk penerimaan formulir pencairan dana. Lalu ada permodelan brainstorming milestone. Itu yang pertama ada buka situs web resmi Bank Mandiri, lalu pilih layanan KSM, login atau daftar akun, isi formulir, lakukan verifikasi identitas, submit pengajuan, tunggu prosesnya, dan pencairan dana. Lalu ada pemodelan framing. Dengan event pinjaman KSM Bank Mandiri, subproses mengunjungi website resmi Bank Mandiri, kedua melakukan pilihan layanan KSM, tiga login atau daftar, keempat pengisian formulir pengajuan pinjaman, selanjutnya ada verifikasi identitas, lalu melakukan pengajuan untuk proses persetujuan dan hasilnya pencairan dana. Case for action-nya di sini saat melakukan pinjaman tetapi persyaratan yang dibutuhkan kurang lengkap sehingga menghambat proses pengisian data. Lalu melakukan pengajuan pinjaman yang melebihi limit. Lalu gagal saat melakukan verifikasi. Hal ini dikarenakan nasabah di saat melakukan pengisian form pengajuan pinjaman kurang teliti. Faktor ada nasabah, customer service, dan sistem. Mekanisme ada menentukan jenis layanan KSM, mengumpulkan dokumen atau formulir pengajuan pinjaman KSM, melakukan verifikasi identitas, mengirim pengajuan formulir pinjaman, menentukan proses persetujuan pengajuan formulir pinjaman, dan yang terakhir ada membuat pencairan dana dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Terakhir ada matriks, yaitu
tingkat konversi, waktu rata-rata pengajuan, tingkat persetujuan, dan tingkat kepuasan nasabah. Dan yang selanjutnya ini ada pemodelan analisis as is. Bisa dilihat dari nasabah, sistem, dan pegawai bank, yang dimana diawali dari nasabah yang memilih layanan KSM dan di halaman login. Lalu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, izin melanjutkan. Untuk permodelan analisis as is ini, yang pertama, nasabah itu melakukan pilih layanan KSM, setelah itu dia melakukan mengisi login. Untuk sistemnya nanti membuka halaman login. Udah selesai, dia klik tombol loginnya. Nanti kalau misalkan dia belum udah mempunyai udah punya akun, dia akan masuk akun. Setelah itu dia masuk ke halaman layanan KSM. Setelah masuk ke halaman layanan KSM, nasabah diminta untuk pengisian formulir. Setelah itu mengirim pengajuan formulir pinjaman. Setelah mengirim pengajuan formulir pinjaman, sistem akan melakukan proses peminjaman. Setelah itu pegawai bank akan menyetujui. Jika pegawai bank menyetujui, maka dia akan membuat dokumen pencairan dana. Setelah itu sistem akan mengirimkan pencairan dana dan nasabah menerima formulir pencairan dana. Oke, mungkin bisa next LKT-nya. Di sini untuk LKT yang pertama, pada halaman pertama itu terdapat judul yang judulnya selamat datang di aplikasi Livin by Mandiri terbaru, dengan bawahnya dan slogan satu aplikasi perbankan gaya hidup dengan dan segala kebutuhan Anda sehari-hari. Bawahnya itu ada dua button. Yang pertama itu belum punya akun rekening Mandiri, yang kedua itu punya kartu debit atau kredit Mandiri. Seandainya kalau belum punya akun, kita klik yang belum punya rekening Mandiri. Kalau yang belum punya kartu debit, kita klik yang kartu debit, yang belum klik punya kartu debit. Next. Selanjutnya ada masukkan data kartu debit. Di situ ada gambar kartu debit Mandiri nantinya. Terus bawahnya ada text box untuk memasukkan kartu dan tanggal kedaluarsanya. Lalu ada button lanjutkan. Boleh next. Selanjutnya nasabah diminta untuk mengisi tanggal lahirnya dimulai dari bulan, hari, dan tahun. Ada button lanjutkan. Boleh next. Oke, selanjutnya ada LKT masukkan nomor handphone Anda. Di sini nasabah diminta untuk masukkan nomor handphonenya. Dan di situ ada text box, yang dimana text box nanti itu akan diisi nomor handphone nasabah, dan ada button lanjutkan. Next. Setelah klik lanjutkan tadi pada LKT memasukkan nomor handphone Anda, ada like box yang berisi tentang peringatan untuk mengecek SMS dari Bank Mandiri yang berisi 8 digit kode OTP. Lalu ada seperti peringatan, pastikan, dan sebagainya. Lalu ada button kirim SMS. Untuk LKT selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Baik. Untuk selanjutnya, nasabah mengisi SMS yang telah dikirimkan oleh Bank Mandiri. Kami telah mengirim OTP 8 digit. Setelah itu, klik button lanjutkan. Next. Dan setelah itu, jika kodenya berhasil, akan muncul verifikasi berhasil. Next. Setelah itu ada notifikasi perkuat keamanan akun, membuat password dan PIN untuk menjaga keamanan Bank Mandirinya tersebut. Next. Setelah itu nasabah diperintahkan untuk membuat password. Pastikan password sesuai dengan kriteria keamanan dan belum pernah digunakan di aplikasi ini. Setelah itu,
Jika dikonfirmasi passwordnya selesai, klik button lanjut. Setelah itu nanti nasabah akan membuat PIN baru sesuai dengan nasabah inginkan. Untuk LKT selanjutnya akan diteruskan oleh Andika. Next. Baik, selanjutnya setelah mengisikan PIN baru, di sini nasabah disuruh mengkonfirmasi PIN yang telah dimasukkan pada PIN baru. Setelah itu jika sudah ada button simpan untuk menyimpan PIN-nya. Next. Setelah itu jika password berhasil nanti ada gambar centangnya, dan jika sudah ingin melanjutkan tinggal klik button lanjut. Next. Setelah itu di sini nasabah disuruh untuk memasukkan PIN kartu debit. Nanti di atasnya ada gambar kartu ATM Mandiri, lalu ada tulisan PIN kartu debit dibutuhkan untuk autentifikasi pengguna. Lalu pengguna disuruh memasukkan PIN tersebut. Setelah dimasukkan nanti ada tombol panah ke kanan untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Next. Jika sudah nanti akan muncul berhasil, lalu next. Nanti ada tulisan registrasi berhasil, lalu ada gambarnya. Setelah itu jika ingin login, klik tombol button masuk. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lisa. Mohon maaf itu pindah ke slide sebelumnya. Oke, di sini setelah melakukan registrasi nanti akan diarahkan ke login. Nah, di sini terdapat halaman password ya. Nanti ini terdapat kolom ini akan dimasukkan oleh nasabah ya sesuai dengan password yang dibuat. Oke, nanti langsung saja klik tombol login. Oke, next. Nanti ini akan diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman utama Livin Bank Mandiri. Di sini terdapat pilihan yaitu tabungan dan deposito, kemudian ada e-wallet, dan di sini terdapat menu produk keuangan lainnya. Untuk navigasinya terdapat icon 1 yang digunakan untuk melihat isi saldo, kemudian icon 2 yang dimana digunakan untuk mengatur atau membuat tabungan dan deposito yang akan terdata di apabila Livin Bank Mandiri. Kemudian icon 3 ini digunakan untuk mengatur atau menambahkan dompet digital di dalam aplikasi Livin. Kemudian jika sedang melakukan pengajuan, maka klik menu ajukan pinjaman serbaguna di dalam daftar menu. Kemudian buka daftar menu produk keuangan lainnya, maka ketika klik navigasi tersebut akan diarahkan ke halaman KSM. Jadi ini nanti langsung saja ke halaman menu produk keuangan lainnya, nanti akan klik tombol ajukan pinjaman serbaguna. Oke, next. Dan di sini terdapat halaman KSM-nya. Setelah nasabah ini melakukan klik atau ajukan pinjaman serbaguna, nanti di sini diarahkan ke halaman KSM. Di sini terdapat pay letter, kemudian pinjaman serbaguna, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena nasabah ini melakukan pinjaman, maka langsung saja ke pinjaman serbaguna dan langsung saja klik ajakan sekarang. Oke, next. Oke, di sini terdapat halaman di mana ini adalah untuk proses pengajuannya atau ini adalah detailnya, yang dimana ini nanti langsung klik tombol isi pengajuan sekarang, maka akan diarahkan ke dalam halaman tentukan pinjaman. Kemudian kalimat pada judul menggunakan font. Oke, next, langsung aja. Langsung saja akan dijelaskan oleh Syahmi.
Lalu selanjutnya ini ada tampilan angsuran dari per bulannya. Ini untuk menentukan pinjaman. Nah, lalu selanjutnya untuk navigasinya kita bisa klik tombol lanjutkan untuk melakukan verifikasi pinjaman uang. Lalu selanjutnya ada halaman lightbox pengajuan pinjaman. Ada pengajuan pinjaman, lalu ada nominal pinjaman, lalu ada detail pinjaman, dan total biaya. Dan ada button lanjutkan di bawahnya. Untuk navigasinya, setelah melakukan pengisian pinjaman, akan diarahkan ke pop-up untuk detail pinjaman. Lalu kemudian akan diarahkan pop-up detail pinjaman. Setelah yakin melakukan pinjaman, klik tombol lanjutkan supaya diarahkan ke halaman cek data pengajuan. Nah, untuk cek data pengajuan ini adalah langkah terakhir untuk pengajuan pinjamannya. Jadi pastikan data sebelum dikirimkannya udah sesuai. Di sini ada pengajuan pinjaman dengan nominal 100 juta, lalu anggaran per bulannya, ada tenor, lalu ada bunga per tahun, ada biaya, detail, dan nomor. Lalu untuk navigasinya, kita bisa klik icon pensil di bawah yang berwarna biru untuk mengedit pengajuan pinjaman NPWP dan keluarga tidak serumah. Kedua, ada text box dengan detail untuk menambahkan detail. 3, ada klik button lanjutkan untuk menuju ke halaman pengajuan yang disetujui. Lalu yang terakhir ada lightbox dari proses pengajuan. Lalu setelah proses yang ini, setelah dicek datanya, kita pencet lanjutkan. Lalu proses pengajuan Anda sedang diproses. Lalu ada tulisan kredit serbaguna mandiri dan ada button cek status pengajuan. Nah, navigasinya pada tombol cek status pengajuan. Jika diklik maka akan mengarahkan kita ke halaman pengajuan pinjaman yang sudah disetujui. Lalu selanjutnya ada halaman yang untuk pinjaman yang sudah disetujui. Dengan tulisan selamat pengajuan pinjaman telah disetujui, lalu ada tulisan lanjutkan dengan pelajari dan tanda tangani perjanjian kredit sebelum penawaran berakhir. Lalu kita untuk navigasinya kita klik button panah ke bawah untuk melihat semua status. Kedua ada klik button dan tanda tangan perjanjian kredit untuk menuju ke halaman utama agar bisa melihat saldo rekening dan rekening pinjaman. Lalu selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya Mas Syami bisa ke halaman UI-nya untuk kita langsung implementasi langsung. Oke, yang pertama, ini ada halaman awal dengan judulnya Semua Data di aplikasi Livin by Mandiri terbaru. Dengan semuanya satu aplikasi perbankan untuk gaya hidup dan segala kebutuhan Anda sehari-hari. Oke, kita klik yang punya kartu debit atau kredit Mandiri. Jadi klik. Sini kita masukkan nomor kartunya dan tanggal keluarsanya bisa diisi. Oke, lanjutkan. Sudah diisi tanggal lahir. Bebas. Oke, lanjutkan. Sini nasabah diminta untuk masukkan nomor handphone. Bisa disilang dulu. Oke, masukkan nomor handphonenya terlebih dahulu. Oke, kita klik button lanjutkan. Ada notifikasi lightbox yang berisi penting. Cek SMS dari Bank Mandiri berisi 8 digit kode OTP. Pastikan nomor aktif dan berada dan sebagainya. Bisa lanjut ke kirim SMS. Di sini kita masukkan OTP yang udah dikirim lewat SMS tadi.
Oke, lanjutkan. Di sini akan muncul verifikasi berhasil ketika nomor OTP-nya dimasukkan dengan benar. Bisa diklik tanda centangnya diklik. Oke. Di sini nasabah diminta untuk membuat password terlebih dahulu. Bisa diklik buat passwordnya. Oke, nasabah diminta untuk masukkan password. Konfirmasi password. Oke, lanjutkan. Oke, kalau udah kita langsung kembali ke buat PIN. Kita masukkan PIN bebas. Oke, langsung ke halaman next. Konfirmasi password, konfirmasi PIN. Bukan? Oke. Di sini nasabah udah membuat password dengan berhasil dan membuat PIN dengan berhasil. Boleh lanjut? Bisa diisi PIN bebas. Oke, next. Oke, PIN berhasil didaftarkan. Next. Registrasi berhasil. Masuk, kita ke login. Mungkin bisa dijelaskan oleh Andika. Setelah klik login, kita di sini untuk disuruh memasukkan passwordnya. Jika sudah, klik login. Mungkin itu bisa disilang dulu type box-nya. Boleh dilanjutkan, Lisa, untuk halaman home-nya. Oke, di sini adalah halaman utama dari Livin by Mandiri. Ya, kemudian maka langsung saja scroll ke bawah. Nah, jadi di sini terdapat buka produk keuangan lainnya, di mana nasabah itu juga nasabah melakukan peminjaman, langsung saja ke klik ajukan pinjaman serbaguna. Klik aja. Oke, nanti akan diarahkan ke halaman KSM. Yang pertama terdapat highlighter, kemudian scroll ke bawah, ada pinjaman serbaguna, dan nanti ini langsung saja ke halaman pinjaman serbaguna. Langsung klik ajakan sekarang. Dan di sini terdapat halaman di mana ini untuk peminjaman. Langsung saja scroll. Ya, ini adalah detail dari peminjaman atau anggarannya dari nasabahnya sendiri. Nanti langsung saja isi pengajuan sekarang. Dan ini untuk menentukan langsung selang. Dan di sini terdapat untuk menentukan pinjaman. Ya, bisa di scroll gitu ya. Bisa digeser itu namanya. Nah, itu. Oke. Oke, di bawahnya terdapat detail dari angsuran per bulannya. Dan di sini terdapat teks berupa nominal 2 juta. Kemudian di sini terdapat bunga persen per tahun. Kemudian langsung tombol lanjut. Oke, langsung dijelaskan oleh Rahmat. Baik, selanjutnya ini ada detail nominal pinjaman, anggaran per bulannya, tenor bulan, bunga per tahun, dan total biayanya. Di sini sudah tertera lengkap. Klik tombol lanjutkan. Di sini akan ada cek data pengajuan, langkah-langkahnya sesuai apa, ada detailnya, ada NPWP-nya, dan selengkap ini, tombol next. Nanti ada tombol status cek ini, proses pengajuan sedang diproses, cek status pemajuan. Setelah itu pengajuan pinjaman disetujui, ada muncul notifikasi seperti ini. Next. Baik, moderator. Itu implementasi dari ini kelompok 1 buatan ini UI-nya zaman KSM di Bank Mandiri. Mungkin Jami bisa kembali ke Canva ke halaman kesimpulan. Oke.
Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu Bank Mandiri menawarkan pinjaman KSM dengan syarat berkewarganegaraan Indonesia, usia minimal 21 tahun dan penghasilan minimal 3 juta rupiah. Keuntungan bagi nasabah antara lain suku bunga kompetitif, masa cepat dan mudah, biaya pinjaman rendah, limit kredit hingga 1 miliar rupiah dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Proses pengajuan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti di unit atau cabang Bank Mandiri, aplikasi Livin Bank Mandiri, website aplikasi Mandiri KSM, dan telemarketing resmi Bank Mandiri. Proses bisnis dapat menggunakan model BPMN, brainstorming milestone, framing proses, dan analisis ASIS. Proses pengajuan dan pencairan pinjaman KSM terbukti efisien karena dapat dilakukan dengan mudah dan cepat secara online. Selain itu juga, Bank Mandiri menawarkan produk pinjaman yang beragam sesuai kebutuhan nasabahnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Apabila ada yang salah, diucapkan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.